Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala wa qala sallallahu alaihi wasallam la yafqahu al-'abdu kullal fiqhi hatta yamquta an-nasa fi dhatillah wa hatta yara lil qur'ani wujuhan katsiratan wa ruwiya aydan mawqufan ala Abi Darda radhiyallahu anhu ma'a qawlihi thumma yuqbilu ada nafsihi fayakunu lahu asyadda maqtan. Kita masih bincang penyempitan makna ilmu fikih. Fikih itu luas sekali, yang arti semulanya adalah ilmu akhirat. Tapi dalam perjalanannya istilah kata-kata fikih menjadi sempit sebatas ilmu hukum saja. Maka Imam Abu Hanifah menulis kitab Al-Fiqhul Akbaru, fikih paling besar. Kita fikir kalau baca itu dapatlah ilmu hukum-hukum halal haram. Bukan. Itu cerita tauhid, cerita akhirat. Dia makna Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, tidaklah seorang faham sebenar-benar faham tentang sesuatu sehingga dia murka, mencela manusia terkait zat Allah Ta'ala. Artinya, orang yang faham agama tidak akan mencela orang lain. Ya, yang kutu itu, kalau bahasa lebih ngerinya, yang kutu itu murka. Jemaah, ya. Jadi, orang yang faham agama sebenar-benar faham, dia tidaklah mencela orang lain terkait Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah. Jadi, walaupun orang itu tidak mengerti tentang agama, dia tidak akan cela. Makanya kita disuruh membenci perbuatan, bukan membenci orang yang berbuat. Tapi kita ini kurang mampu untuk memilah kedua itu. Wa hatta yara lil Qur'ani wujuhan katsiratan, dan tidaklah orang yang faham agama sefaham-fahamnya sampai dia melihat berbagai-bagai bidang yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Tidak seperti itu. Ini mau hati-hati jamaah, ya. Jadi yang bagaimana? Diriwayatkan juga melalui Abu Darda. Hadisnya disebut hadis mauquf. Disebut hadis mauquf. Misal saya bilang dapat dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, si fulan bilang begini. Tak sampai disebut nama Rasulullah Muhammad SAW. Biasanya kalau hadis itu dari si fulan, si fulan, si fulan, si fulan dari Rasulullah, atau berkata Rasulullah, aku mendengar Rasulullah mengatakan seterusnya. Jadi ujungnya ke Rasulullah. Ini tidak. Dari si fulan, ke si fulan, si fulan, si fulan, si fulan mengatakan. Si fulan terakhir itu adalah sahabat. Itu namanya hadis mauquf. Asal kata waqaf. Waqaf artinya berhenti. Jadi terhenti pada sahabat. Jamaah itu mauquf. Ini pun begitu. Kemudian dia menghadap dirinya. Ditengoknya dirinya. Ternyata dirinya lah yang sangat atau yang paling dicela.
Jadi orang yang mengerti agama tidak akan mencela. Dan kalau dia mencela, pihak lain mencela siapapun. Kalau dia renung sebenar, sesungguhnya yang tercela adalah dirinya sendiri. Nah, sebab apa orang yang fikih, orang yang faqih, nah itu istilahnya bagi yang fikih. Orang yang paham betul tentang agama, dia berusaha menyelamatkan kejayaan dia di akhirat melalui perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan di dunia. Ini saya harus ingatkan jemaah. Jadi orang yang berbuat salah, yang kita benci bukan orangnya, tetapi perbuatannya. Sebab dia sama kita, sama kulit, sama darah, sama tulang, sama daging, sama mati, makan belatung. Sama asal kejadian, sama akhirnya. Dalam hidup pun secara tubuh sama saja. Jemaah. Ini harap difahamkan. Nah, sekali waktu ada seorang alim bernama Syekh Farqad As-Sabakhi bertanya kepada Hasan Al-Basri rahimahullah tentang sesuatu. Dijawab oleh Syekh Hasan Al-Basri, dijawab. Itu jawaban. Lantas oleh Syekh Farqad faqala, dikomentari jawaban itu. Kata Syekh Farqad, innal fuqahaa yukhalifunaka. Para ahli fikih kok tak sama penjelasannya dengan yang Tuhan sampaikan. Faqala Hasan, kata Imam Hasan, Syekh Hasan Al-Basri, sakilat ka ummuka furaiqin. Nah, ini mungkin di terjemahan, aduh sayang kali kau Farqad. Gimana kan? Wa hal ra'aita faqihan bainika. Betul kau. Sudah nampak di mata kepalamu itu. Siapa yang dimaksud ahli fikih? Atau apa menurut kau ahli fikih itu? Aku kasih tahu kau ya. Innamal faqihu zahidu fid dunya. Sesungguhnya yang disebut faqih, orang yang ahli dalam fikih itu adalah orang yang dalam hidupnya di dunia ini bersikap zuhud. Nah, supaya tahu kau. Jadi orang ahli fikih itu bukan ngerti hukum ABCD, bukan. Ahli fikih itu orang yang zuhud dalam hidupnya. Zuhud apa zuhud? Hati tidak tergantung dengan kehidupan dunia. Nah, latihan jemaah. Jangan tergantung. Nanti sampai juga kita bincang zuhud di kitab ini. Nah, supaya mudah kita memahami zuhud itu, saya selalu menyebutnya dengan gaya hidup sederhana. Berapa banyak orang kaya raya yang hidupnya sederhana. Tak, dia kalau bahasa kita dulu tidak angleh terhadap harta itu. Selalu aja dia jamaah. Awak yang sibuk cerita sana sini, rumah awak 3 dibelinya seketika pun bisa. Tapi dia selalu. Jadi orang yang fakih yang ngerti agama itu adalah zuhud. Zuhud artinya hati tidak tergantung kepada harta itu. Jangan dikira zuhud ini dunia nih. Dunia. Kesudahan hidup merana terkapar. Itulah yang bangsa dapat PKH. Bukan. Zuhud itu kau tak tergantung pada apa yang kau miliki. Tak biasa aja jemaah. Bahkan kadang-kadang orang miskin justru tidak zuhud. Kenapa? Di hatinya harta aja, ini harta aja, harta. Mana zuhud? Udah miskin, tidak zuhud pula. Kan jemaah. Jadi maksud saya mau hati-hati. Macam mana caranya kita tidak tergantung sama harta itu? Perlu latihan. Perlu latihan. Jemaah perlu latihan. Ini harap difahamkan. Jadi ambil jarak. Oh, ini milik Allah Ta'ala. Titipan kepada saya. Macam yang di depan saya ini kan mungkin ada sarjana-sarjana ini. Mungkin saya tak tahu jemaah. Tapi dengan umur yang sudah
sebegini. Saya rasa tak ingat lagi sarjana-sarjana. Yang diingat dia balsem. Itu ingat dia lah itu. Dia mah pulang nanti ingatkan cucu awak tolong kerok. Gitu kira-kira maksud saya. Dia mah. Dan saya yakin kita semua sekolah ini. Apalagi cara dulu, nama sekolah rendah. Tulisan cantiknya Masya Allah. Macam tulisan kebiasaan kerajaan-kerajaan Inggris. Halus, kasar, mereng. Ui, cantik kali jemaah. Tapi ku rasa tak ada lagi terikat-ikat sama sekolah itu. Walau terkenang ya lain hal. Tapi tak ada macam terikat lagi. Dan jangan-jangan sekolahnya pun udah tak ada lagi. Jamaah. Kira-kira begitu saya ingin mendekatkan pemahaman zuhud kepada kita. Jamaah. Kira-kira begitu. Terusnya macam kita. Mungkin ingat kawan-kawan kita yang sudah berpulang, tapi tak ada terikat lagi. Cuma tetap ingat, tapi tak ada macam terikat macam kita sekarang sama duit kita, tak ada jamaah. Gitu kira-kira zuhud tadi jamaah. Dan itu bisa kalau latihan. Lama ya. Ya. Biar kau tahu ya, Farkot, jadi orang ahli fikih itu orang yang zuhud dalam hidup dunia. Ar-raghibu fil akhirati. Dia gemar kepada akhirat. Kalau gitu, tak usah kita kemana-mana. Cukup di dalam masjid aja. Ini tak usah. Masjid saya sudah bagi tahu. Gemar di akhirat bukan meninggalkan dunia. Rebut dunia ini untuk kejayaan akhirat. Sekurang-kurangnya kita udah rebut kereta nih. Untuk apa kereta ini? Untuk akhirat. Buktinya kita kemari. Ngaji. Habis ni kemana kau? Habis ni tadi kawan dah pesan pula minta tolong diantarkan ke pajak. Maka saya mau cepat pulang habis ngaji ni. Saya antarkan dia ke pajak. Ke pajak ngaji. Kan tidak. Tak belajar, tak apa. Tapi kan menolong orang, agama suruh tidak. Berarti akhirat lagi. Itu akhirat. Jangan bilang tidak. Cuma aku tak bisa nunggu kau. Mau keluar lagi nih, mau agak capek nih. Ini dalam 2 hari ini teruk juga aku kerja nih. Istirahatkanlah dulu badan. Mau duduk dulu ngopi. Akhirat tidak? Duduk ngopi tadi. Di mana letak akhiratnya? Aku tanya dulu. Istirahat. Amanah Allah. Jangan siksa badanmu. Jadi duduk ngopi pun akhirat. Boleh jadi kita yang sedang ngaji ini tidak akhirat. Kenapa? Salah niat. Kenapa kau ngaji? Pada suntuk di rumah awak. Bini tak tahu pikiran bini ini suntuk. Yang bini pun gitu. Ngapa ngaji? Panglima rumah tu si ngamuk aja dah. Pening kepala awak. Mana itu? Tapi kata Imam Syafi'i, walau salah niat, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Nanti sambil-sambil kau memperbaiki niatmu. Itu Imam Syafi'i kata. Salah niat awak ni berarti ria awak beribadah ngaji ni. Tak ada pahala. Jangan tinggalkan. Sambil-sambil kau memperbaiki niatmu. Kata Imam Syafi'i. Nah jadi gemar ke akhirat itu orang ahli fikih. Zuhud dalam dunia, gemar ke akhirat. Saya udah bagi tahu kita, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Kalau kita hanya memanfaatkan ibadah mahdoh, sehari semalam solat 5 waktu berapa menit? Tuan pelit kali Tuan Imam pula. Buat 2 jam. Buat 2 jam dia solat 5 waktu tadi. Sisa berapa? 22 jam. 22 jam. Kita ambil 2 jam. Cincai-cincai lah. Maklum lah kan. Kita ambil 2 jam. 24 jam sehari. Dia solat 5 waktu 2 jam. Yang 22 jam kemana? Kalau hanya ibadah mahdoh. Belum lagi kalau kita ikut aturan tidur 8 jam. 22 kurang 8. 14 jam itu kemana? Rugi jemaah.
Kalau hanya sebatas ibadah mahdoh. Maka jadikan jalan kita, bersisir kita, mandi kita, bertegur sapa kita, duduk kita, ngopi kita, sarapan kita, kepajak kita, masak kita, cara istri-istri kita ini. Jadikan itu semua ibadah ghairu mahdoh. Maka melululah kita nampaknya di dunia, tapi dah senyum-senyum awak, ada harapan besar nanti berjaya di akhirat. Biar kau tahu. Farqa ahli fikih itu adalah orang yang gemar ke akhirat. Al-basiru bidinihi. Agama ini dia tajam melihat dengan mata hati dia. Bukan sekedar agama ini naik turun solat. Bukan sekadar agama ini ngasih zakat. Bukan sekedar menahan haus lapar puasa. Bukan sekedar keliling-keliling Ka'bah, hundang-handing sofa, Marwah. Bukan. Tapi dia tengok inti agama ini. Ada puluhan, ratusan macam kue di bakery tadi. Tapi dia tahu. Ini tepung, ini gula, ini telur, ini air, ini garam. Mampu dia melihat itu. Itu disebut al-basiru bidini. Basir, dia melihat dengan ketajaman hati dia agama ini. Al-mudawinu ala ibadati rabbih. Senantiasa dia beribadah kepada Tuhannya. Itu yang kita sebut tadi. Ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh. Senantiasa dia beribadah kepada Tuhannya. Al-wari'u, wara'. Apa wara'? Menjaga diri. Jaga diri. Kita ini sudah warak karena kita menjaga diri dari yang haram. Ini kalau awak kasih duit suruh buat yang haram, udah tak mau lagi nih jemaah. Tak mau nih. Tapi kita biasanya milih-milih. Makanan haram tak mau, duit haram. Tak mau dia. Jemaah. Ini awak suruh tak mau nih. Kan? Itu warak. Tapi waraknya yang lebih tinggi lagi, menjaga diri dari yang syubhat. Yang lebih tinggi lagi, menjaga diri dari yang halal tapi tak perlu. Halal dia, tapi tak perlu. Dia jaga diri, jemaah. Al-kaf. Biar kau tahu ya, orang ahli fikih itu farqat, kira-kira begitulah. Cakap Syekh Hasan kepada Syekh Farqat. Tak sopan juga kita menyebut langsung nama, tapi saya mengilustrasikan dialog jamaah. Biar kau tahu, Farqat ahli fikih itu berikutnya bukan sekedar wara. Al-kaf an a'radil muslimin. Menahan diri dari mencoreng muka orang. Itu bahasa kiasan. Maksudnya menjaga diri dari kehormatan orang lain. Nggak mau dia nistakan orang. Aku bagi tahu kita cuma urusanku selesai di akhir kalau Tuhan tanya. Titik, aku udah bagi tahu. Siapa pengurus Al-Muhyad? Bapak itu, alah medangki itu. Astaghfirullahalazim, kan jatuh kehormatan orang kau buat. Kalau betul bedangki. Jamaah. Apalagi kalau tak betul. Kau sudah menjatuhkan, kau dusta. Coba jamaah. Jaga. Kita ini tidak lebih baik dari orang lain. Jangan tengok aib orang. Aku bukan manis mulut nih jamaah. Kita tidak lebih baik dari orang lain. Apa ada jaminan kita yang rajin sholat ini nanti mati tetap dalam keadaan beragama Islam? Ada jaminan? Enggak ada. Karena mudah kali. Allah cabut tuh. Mudah kali jamaah. Orang ahli fikih itu, kata Syekh Halasat, menjaga diri dari merusakkan kehormatan orang lain. Dia berpaling. Jamaah. Nggak mau dia. Ini maka kepada kita hati-hati, kita tidak lebih baik dari orang. Kalau kita nunjuk orang berapa? Jari. 1. Katalah 2. Mana ada orang begini kan? 2. 3-nya kita. Kalaupun begini, 1 ke dia, 1 tah ke siap, 3 ke kita. Kadang nggak nunjuk ini.
Kita berusaha menjadi baik. Selama hayat di kandung badan, kita berusaha menjadi baik. Yang kalau Allah Ta'ala, kalau menurut Allah Ta'ala kita sudah jadi baik, maka kita pun meninggal. Jemaah. Jadi orang yang jadi baik itu sudah meninggal. Karena sepanjang hidup orang bisa baik, bisa buruk. Sepanjang hidup, jemaah. Karena catatan kita masih terbuka. Apapun bisa ditulis di situ. Hanya harapan kita, karena baik ini bagus menurut kita, kita harap sampai mati baik. Tapi semua bisa terbuka, jemaah. Jangan lupa itu. Ini maksud saya, kita tetap benci kejahatan, tapi jangan membenci orang. Perbaiki diri saya, perbaiki diri kita terus-menerus. Jadi supaya tahu kau farqat. Orang ahli fikih itu adalah orang yang menahan diri dari mencela kehormatan orang lain. Al-afifu an amwalihim, menjaga harga diri dia dari menjilat harta orang lain. Itu orang ahli fikih. Orang ahli fikih ini tidak silau. Itu asal katanya, kalau yang pegang kitab Arab, afif, orangnya, sifatnya iffah. Ain fatabulat, iffah. Iffah itu artinya menjaga harga diri dari harta orang lain. Jamaah. Ini hati-hati. Kita yang miskin, kadang-kadang menjilat itu kuat. Kita yang sudah kaya pun menjilat juga supaya bertambah kaya. Itu dalam Islam hukumnya haram. Mudahanah. Mim, dal, alif, ha besar, nun, tabulat. Mudahanah. Mudahanah itu kalau diterjemahkan asal katanya dahnun. Dahnun artinya minyak. Jadi mudahanah bermain minyak. Bukan maksudnya ngambil minyak tengah laut jualan. Licin lidah tuh macam minyak. Jilat, pandai kali dia jilat. Supaya harta orang dapat sama dia. Itu haram. Kau biar tahu ya, farqat. Ahli fikih itu dia menjaga diri dia dari harta orang. Karena harta ini enak, jemaah. Enak, nggak usah lagi lah. Biar tak makan asal ada duit awak. Ada orang begitu. Lapar tahan kan ya, tapi duit, ada begitu. Oh jemaah. Ya, kan. Ya. Jadi orang ahli fikih itu menjaga harga diri dia dari menjilat harta orang. Aku lillah nih bang, lillahi ta'ala. Bisa abang tengok hati aku. Sejak abang pindah di sini, makmur masjidnya. Allah, Masya Allah, mudah-mudahan surga lah tempat abang. Mau kemana kan nih? Mau pulang? Saya nggak dulu ke rumah. Alah, tak usah lah. Padahal memang itulah niat dia. Dikasihlah sarapan, dikasih ini pulang, ditempelkan sikit. Membaik kali abang. Alah, tak usah lah bang, tak usah lah bang. Bang, tak usah lah, tak usah lah bang. Satu tangan tak usah, satu tangan. Jujur kita pada diri sendiri. Hidup ni sekejap. Sekejap kali jamaah. Jangan rudal. Apa rudal? Rusak dalam. Luar cantik, bagus macam saya ni. Tapi dalam kalau dibongkar, jangankan manusia, hewan pun tak tahan mencium busuknya. Hati-hati jemaah. Ini hati-hati. Ya. An-nasihu li jama'atihim. Orang ahli fikih itu menasihati masyarakat. Kuingatkan, nasihat menasihati bukan siapa yang lebih banyak ilmunya, bukan. Tapi nasihat menasihati persoalan siapa yang ingat, siapa yang lupa. Ini yang kita keliru di masyarakat. Segan awak nasihatinya, awak siapa? Tidak. Kita yang menasihati bukan karena ilmu kita lebih dari dia. Tapi karena kita sedang ingat, dia sedang lupa. Itu jamaah. Tapi di masyarakat, segan awak, segan awak, segan awak. Kesudahan kawan tadi,
Yang mulanya macam kereta ngempar, lama-lama kereta ban tuh lepas. Jamaah. Ini harap diingat. Jadi nasihat menasihati bukan perkara siapa yang hebat ilmunya. Ya kenapa begini? Kata Zainab, Ummul Mukminin. Seingat saya Zainab, apa Hafsah, tapi seingat saya Zainab, jamaah. Ummul Mukminin, istri baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah nyuruh sahabat, ini sudah tahallul. Cukurlah rambut. Hadisnya halam qaf. Halakun. Halakun itu pendekkan rambut. Nah, jangan pendekkan rambut. Dipangkas rambut itu. Nah, maka ulama fikih nanti bisa menyebutkan dicukur, bisa dicabut. Yang penting rambut itu dipendekkan. Jadi kita udah tahallul nih. Tahallul. Rambut itu dipendekkan. Kata Rasul. Tak ada satupun sahabat yang memendekkan. Rasulullah masuk rumah. Kalau cara kita merajuk. Tapi merajuknya Rasul lain. Jangan bukan ini untuk dekatkan faham. Kalau anak sekarang sebutnya baper. Baper. Rasulullah. Zainab kata, kenapa ya Rasulullah? Suruh orang itu tahallul dengan memendekkan rambut, tidak dipendekkan orang itu. Kata Zainab, coba baginda tunjukkan dulu macam mana. Pasti orang itu ikut. Ya pula, keluar Rasulullah. Cukup Rasulullah rambutnya. Baru sahabat ikut. Bukan sahabat tak mau, tak ngerti. Macam mana cara tahallul itu untuk memendekkan rambut itunya. Pertanyaanku, siapa lebih hebat, Rasulullah atau Zainab? Rasulullah. Ya, tapi kenapa Zainab berani bilang gitu? Ini dia. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Aku tengok, apalagi rumah tangga, laki bini. Jarang bini itu mau nasihati laki dia. Nama laki awak pula. Imam awak. Katanya, imam pun sholat lupa dia ada subhanallah. Laki awak diingatkan. Orang Indonesia ini kalau jadi laki, rasa dia macam jadi maharaja. Tak mau dia tuh. Tidak. Saling mengingatkan. Jadi, orang ahli fikih itu, kata Syekh Hasan Al-Basri, adalah orang yang mengingatkan masyarakatnya. Menasihati masyarakatnya. Jadi perkara menasihat bukan persoalan ilmunya hebat, pengalaman hebat. Sedang ingat dia, sedang lupa kita. Jamaah. Ya. Saya tak tahu apa yang tinggal nih. Tadi kacamata saya udah di rumah, udah saya pakai. Mana kacamata nih? Aduh, agak. Tapi terang saya baca nih. Mana kacamata nih? Kita ketawa-ketawa. Inilah memang. Udah orang kesulitan diketawai pula lagi. Tak mengerti nih. Tersinggung dia tadi. Padahal dipakai, itu yang dipakai. Iya. Coba aja, Mak. Coba dulu. Ada pada dia ilmu itu. Bahkan terang dia melihat kenyataan ini. Tapi boleh jadi dia lupa. Ilmu kita, dibanding dia, kalau cara bahasa saya anak-anak dulu, sekutil mukmin ilmu kita. Tapi kita sedang ingat, itu kan kacamata yang dipakai. Oh iya, Pak tadi marah-marah dia aja mah. Coba. Ngerti maksud saya ini, perkara nasihat menasihati, luaskanlah cara kita berfaham jamaah. Bukan karena kita lebih hebat dari dia, tapi karena kita sedang ingat. Lah kita yang sekarang sedang ingat ini, satu ketika lupa pula. Orang yang ingat, diingatkannya kita. Begitulah hidup ini. Baru berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Watawasau bil haqqi. Watawasau bis sabri. Saling ingatkan. Saling. Maka kepada kita yang udah ngaji ini, lapang sajalah hati kalau diingatkan orang. Kalau dikritik orang, ingat saja. Terima sajalah. Jangan pakai kau pula nasihati aku. Kau belum lahir. Aku dah. Kau. Jangan.
Terima saja jamaah. Kau gembala kau nih? Iya Pak. Ini kambing siapa? Kambing tuan saya ini. Kubayarilah satu. Kira-kira begitu. Tidaklah pas itu jamaah. Orang Umar orang Arab, mana ngerti dia bahasa Indonesia. Nah, kubayarilah. Oh tak bisa. Tak bisa Pak, ini bukan punya saya. Punya tuan saya. Tuan kau kan tak ada di sini. Tuan saya tak nengok, tapi Allah Ta'ala nengok. Ini Khalifah Umar bin Khattab yang dijamin masuk surga, yang mertua Rasulullah, yang khalifah, yang ilmunya luar biasa, kesolihannya luar biasa, sedekahnya luar biasa, jumpa anak-anak gembala. Nasihat tidak nih dari anak nih? Nasihat jamaah. Oh iya betul. Bukan maksud Khalifah Umar mau membeli itu, bukan. Menguji anak ini. Jamaah. Tapi pada detik yang sama Khalifah Umar mendapat nasihat. Tengok jamaah. Ini saya mau bagi tahukan kita. Karena kadang aku salah, tak ada yang mau mengingatkan tu. Ustaz dia ustaz, payah awak nanti ada. Tak ada lah begitu jamaah. Cuma ada cara. Tak sama itu cara kita mengingatkan presiden, gubernur, wali kota, bupati, tak sama jemaah. Sama sekali tak sama. Kalau presiden dia ada dewan penasehatnya. Didewankan penasihat tadi jemaah. Diambilnya seluruh Indonesia yang menurut dia orang-orang bijak bestari supaya memberi dia nasihat. Kalau macam kita, apa pula untuk dewan-dewan? Biayanya mana lagi? Harga beras sudah naik-naik tak tentu. Jemaah. Kita perlu dari orang lain. Biar kau tahu Farqad. Kira-kira begitu kata Syekh Hasan kepada Syekh Farqad. Jemaah. Itulah fikih. Walam yakul fi jami'i dzalikal hafidh li furil fatawa. Tidak satu pun keluar dari mulut Syekh Hasan Al-Basri perkataan ahli fikih itu adalah orang yang mahir dalam berfatwa. Orang yang ahli dalam hukum hakam agama. Sehingga kalau orang mau tanya, Pak, apalah hukumnya kalau begini saya berwuduk batal. Kalau begini sah. Tidak, bukan itu yang disebut ahli fikih pada mulanya. Sampai sini paham nih? Kalau kita mau ngambil kesimpulan, kita lanjutkan lagi jamaah. Walastu aqulu innasmal fiqhi lam yakun mutanawwilan lil fatawa fil ahkam adh-dhahirah walakin kana bi tariqil umumi wasyumuli aw bi tariqil istitba'. Kata Imam Ghazali, bukan kutolak bahwa nama fikih mencakup fatwa hukum-hukum agama secara zahir. Hukum fikih yang kita ngajikan itu yang ada 4 bahagian. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Itu semuanya hukum tubuh secara zahir. Jadi Imam Ghazali bukan menolak. Maka saya bilang minggu yang lalu, jangan cepat-cepat ngambil kesimpulan. Bukan ditolak bahwa yang selama ini kita pelajari tentang najis, tentang bersuci, tentang sholat, puasa, zakat, haji, tentang hubungan rumah tangga dari mulai melamar, nikah, kawin, perceraian, sampai warisan, tentang pidana, perdata, tentang jual beli, transaksi jual beli, sewa, menyewa, pinjam, meminjam. Bukan ditolak itu ilmu fikih, bukan. Jadi aku bukan mengatakan bahwa istilah ilmu fikih itu tidak mencakup hukum zahir. Bukan aku bilang tidak begitu. Mencakup. Tetapi secara umum. Secara umum. Pepaya buah tidak? Buah. Itu mencakup dalam kata-kata buah. Tapi tak betul kalau kita bilang buah sama dengan pepaya. Di mana yang lain? 66 di mana 66? Jadi tak betul kalau kita sebut buah sama dengan pepaya. Tak betul. Tetapi pepaya secara umum masuk dalam buah. Gitulah dia. Jadi bukan ku bilang bahwa ilmu fikih itu tidak tentang hukum-hukum yang 4 secara zahir. Bukan.
Tapi kalau disebut fikih, hukum-hukum itu masuk secara umum saja. Secara umum saja masuklah dia ke situ. Tapi fikih bukan hanya itu. Bukan hanya hukum. Tapi kalau sekarang orang disebut belajar fikih, hukum-hukum itu saja. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Padahal itu bahagian. Sehingga bitorikil istitba. Jadi mengikut. Jamaah mengikut. Kalau disebut fikih luas, mengikut di dalamnya hukum-hukum zahir itu. Sampai pagi ini tahulah kita tak salah juga kalau disebut fikih itu hukum-hukum zahir. Tapi jangan dihanya. Jangan dihanya. Karena pepaya itu bahagian kecil dari buah. Durian itu bahagian kecil dari buah. Nam-nam tadi bahagian kecil dari buah. Rukam tadi bahagian kecil dari buah. Buah renda bahagian kecil dari buah. Tahu-tahu kita katakan buah sama dengan pepaya. Ini keliru. Yang terjadi sama kita sekarang begitu. Kalau disebut fikih, hukum-hukum tadi. Padahal dia luas. Yang tadi, yang hukum-hukum tadi, dia mengikut secara umum. Istitba. Mengikut saja dia, jamaah. Wakan itulah kumlah ala ilmu akhir aksar. Adalah penggunaan para ulama kata-kata fikih terhadap ilmu akhirat itu jauh lebih banyak. Artinya kalau ulama sebut ilmu fikih, lebih banyak penggunaannya untuk ilmu akhirat. Fasara min hal taqstalbi subhanahu wa ta'ala. Akibatnya ketika kita mengatakan buah sama dengan pepaya saja. Akibat pengkhususan ini saro talbisun, terjadilah kesamaran yang membangkitkan fikiran manusia hanya tajarrud. Tajarrud itu hanya menghanyakan fikih tadi kepada hukum-hukum zahir. Jamaah. Hanya. Jadi ngaji apa kalian? Ngaji fikih. Menghanyakan. Ini keliru. Jamaah, ini keliru. Wal i'rad al-ilmi akhirah wa ahkamil qalbi. Mereka meninggalkan pemahaman fikih itu terhadap ilmu akhirat dan hukum hati. Ya. Nah, jadi karena sudah mengalami penyempitan makna, sehingga masyarakat talbis, menjadi kesamaran, menghanyakan fikih kepada hukum-hukum itu saja. Berpaling dari hati, berpaling dari akhirat. Wa wajadu ala dzalika mu'inan min at-tabai. Mereka mendapati hal itu, penghanyaan itu cocok dengan tabiat mereka. Mereka manusia. Apa? Menyempitkan. Contoh menyempitkan. Udah makan? Sempit nggak makna makan sini? Kalau saya udah makan, apa maksudnya itu? Makan nasi. Jadi buah tak makan. Kalau kita makan buah tak sebut makan. Kalau kue tak sebut makan. Kan makan juga. Tapi di masyarakat kalau sebut makan, sempit sudah makna. Yaitu makan nasi. Sampai kalau kita keluar bekerja disebut cari makan. Itu kira-kira gitu aja. Alhamdulillah ada contoh. Ada contoh. Jadi fikih yang begitu luas mengalami penyempitan. Akibatnya masyarakat talbis, menjadi samar. Sehingga dihanyakan fikih itu kepada fikih zahir. Padahal batin ada. Fa inna ilmal batini ghamidun. Memanglah namanya ilmu batin, dalamlah dia. Namanya juga batin, di dalamlah dia. Wal amala bihi asirun. Pengamalannya memang sulit, sukar, karena tak nampak. Wa tawassula bihi ila talabil wilayah wal qada wal jah wal mal muta'azzirun. Menggunakan ilmu hati, kebersihan. Alhamdulillah Allah Ta'ala kata kita bersihlah hati. Menggunakan itu untuk mendapat kedudukan politik, untuk menjadi hakim, untuk mendapat kehormatan di sisi orang, untuk mendapat harta, muta'azzir. Sulit. Tidak, jamaah. Maka saya selalu ingatkan kita,
Kalau orang punya ilmu fikih zahir, itu mudah dapat duitnya. Kira-kira begitu, jamaah. Tapi orang yang bersih hatinya belum tentu. Tetapi hati-hati kita terhadap orang-orang yang begitu. Jangan-jangan dia yang dapat tempat di sisi Allah Ta'ala. Yang di dalam agama kita disebut namanya wali mastur. Dia wali kekasih Allah tapi mastur, ditutup Allah, orang tak tahu siapa dia. Saya menduga, ini saya bukan nakuti, boleh jadi di Medan kita ini ada wali mastur. Karena aku tengok maksiat di dekat kita ini pun tidak main-main. Tapi bala, musibah, nampaknya macam tak ada. Jangan-jangan wali mastur itu jamaah berat tanggungjawab mereka menolong kita di sisi Allah Ta'ala. Dia tak dikenal, karena dia ilmu dalam. Siapa yang tahu sekarang hati kita bersih? Siapa yang tahu? Kan tidak yang tahu jamaah. Makanya mau saya kata lebih dengan ilmu hati tadi untuk sampai orang menguasai, menjadi penguasa, talabil wilayah, untuk menjadi hakim pembesar, untuk mendapat nama baik, untuk mendapat harta, muta'azir. Itu sulit, jamaah. Itu sulit. Tapi kalau dia ilmu zahir, mudah. Oh, dia ustaz nih, ustaz nih. Nanti akan kita kaji lagi, jamaah. Fawajada syaitanu majalan li tahsini dzalika fil qulubi, maka inilah kesempatan setan untuk memperindah pandangan orang bahwa ilmu zahir itulah, ilmu fikih itulah sebetul-betulnya ilmu. Dimasukkan setan ke dalam hati kita biwasitati takhsisis mil fiqhil ladzi huwa ismun mahmudun fi syar'i. Secara agama ilmu fikih zahir yang sempit itu terpuji dalam agama. Karena itu tentang hukum hakam, cara kita beribadah. Tetapi penyempitan makna itu yang mengakibatkan kita menghanyakan. Itulah kesempatan syaitan. Sehingga orang kalau belajar fikih, ahli dia di dalam 4 bidang itu, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Tapi boleh jadi dia bermusuhan sama orang lain. Boleh jadi dia dengki sama orang lain. Boleh jadi dia merasa hebat. Itu maka kata Imam Ghazali, ada ulama su. Kenapa? Dia hanya menghanyakan fikih tadi pada ilmu hukum itu saja. Tak masuk bagaimana cara memperbaiki watak, membaguskan benak, membersihkan pikiran. Padahal itu sebenarnya masuk. Sudahlah disempitkan, mengalami pengotoran pula ilmu fikih tadi. Padahal ilmu fikih adalah ilmu yang terpuji. Jadi, bolehkah kita mengatakan ilmu fikih adalah ilmu hukum? Yang 4 tadi, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, boleh? Boleh. Tapi menghanyakan, jangan. Sebab fikih itu luas. Masuk dia tentang benak kita, tentang fikiran kita, tentang rasa kita, tentang hati kita, tentang jiwa kita. Tapi nanti malam mana tahu kita di masjid kita, di musala kita ngaji fikih, janganlah pula ditanya ustadznya. Ustadz, apa itu ilmu fikih itu sebetulnya? Jangan petantang, petenteng. Jadi sebetulnya kita ngaji fikih ni salah ni ustadz ni. Oh jangan. Sudah. Nah, ini kan benar juga. Yang mau diperbaiki itu jangan dihanyakan. Itu saja, jemaah. Nah, akan datang ngaji kita apa yang disebut ilmu. Sehingga orangnya orang alim. Yang lalu sudah saya koreksi. Alim dan solih. Selama ini kita, alim kali dia. Belakangan, nanti akan dikoreksi Imam Ghazali. Akan dikasih tahu, oh banyak kali ilmu dia. Apa itu? Apa yang seperti itu apa jam? Akan kita kaji apa ilmu sebetulnya. Jadi kita sudah ngaji fikih, nanti ilmu. Nanti yang ketiga tauhid, yang keempat zikir, yang kelima nanti hikmah. Apa zikir, apa hikmah, apa tauhid. Nanti akan kita kaji bertahap-tahap jamaah.
Ya, mudah-mudahan baik untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.